Nah, kita sekarang di saya untuk karena ikut pemerintah ya, dengan ikut Abah kita di malam kedua ini ya, malam Jumat, malam kedua Ramadan, yaitu dalam kitab Fadholi Zuhur, pengusaha Abah menuliskan Al-Faslu Tasya'u fi Syahri Ramadan, pasal yang ke-9 di bulan Ramadan. Di hada syahri khamsatu ahrufin, ar-ra'u rahmat, wal mimu muraqabah, wad dadu ad-dallah, wal alifu izin, wan nunu an-nasyad. Jadi Abah dalam kitabnya menuliskan di bulan Ramadan ini ada 5 huruf. Yang pertama rahmah atau rahmat. Ia iradul isol khair. Jadi rahmat itu ialah kehendak untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ada juga dalam pengertian yang lain, riqatu fi qalbi taqtadi'u tafaddula wal ihsan. Jadi rahmat itu kelembutan di dalam hati yang mendorong timbulnya perbuatan utama dan kebaikan. Jadi kita sudah sangat sering mendengar kata rahmatnya. Kita semoga semuanya mendapat rahmat. Nah ini dalam singkatnya rahmat itu kasih sayang. Jadi barang siapa yang diberikan rahmat oleh Allah gitu kan melalui kecurangan berkah karomahnya sahabat, pasti dia suka berbuat kebaikan. Pasti dia dapat mengamalkan kebaikan. Pasti itu bukan mudah-mudahan karena kan ajaran kita ajaran yang pasti ya. Ajaran Islam itu ajaran yang pasti. Ya pasti mendapatkan rahmat. Jadi banyak dalil yang menerangkan tentang rahmat di sini dalam kitabnya Pengusahabah. Wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surah Zukhruf. Jadi apapun yang kita kumpulkan ketika memang atau bahasanya rezeki lah, atau uang, atau harta benda, atau anak, ataupun yang lainnya, ibaratnya di alam dunia ini, ketika memang tidak mendapatkan rahmat, maka semua itu akan sia-sia, akan menjadi perbuatan yang jelek. Nah, kalau dengan rahmat ini kita bisa berbuat baik tadi ihsan. Dengan mendapatkan rahmat ini kita rajin manakiban, kita rajin amaliyah mursyid, kita rajin dikir, dahar, dikir hobi dan seterusnya amal-amal mursyidnya. Ada beberapa ring kan. Ring pertama kan dikir jahar kan, sama dikir hobi. Nanti naik lagi kedua kan sholat sunnah, ring kedua. Ring ketiga khotaman. Ring keempat manakiban, ini masuk ada. Nah, ring kelima nanti mengamalkan tanbih. Ini puncaknya. Jadi puncak dalam ajaran kita itu sesuai tanbih gitu kan. Gitu. Sangat berat, udah pastinya sangat berat gitu. Bagi siapa saja yang tidak mendapatkan rahmat. Tapi ketika memang mendapatkan rahmat melalui berkah karomahnya Syekh Mursyid, insya Allah kita sedikit demi sedikit terus belajar, sedikit demi sedikit kita terus mengamalkan. Kalau kata bahasa Sunda mah dikereuyeun, kalau ininya dikredit gitu kan, dicicil, setiap hari kita terus mengamalkan. Seperti sekarang kita taraweh gitu kan, dicicil kan yang 600 rakaat, setiap malam kita 20 hampir sampai beres gitu kan, jadi 600. Seperti itu. Gitu. Jadi rahmat ini sangat penting ya bagi kita. Tetapi ketika sudah kita mendapatkan rahmat, kita sudah rajin atau mungkin istiqomah dalam kebaikan, itu jangan diaku kalau kata bahasa. Jangan merasa itu punya saya. Jangan merasa itu bahwa dapat saya. Walaupun memang secara dohirnya itu adalah kita yang melakukannya. Dalam kitabnya Pengusahabah di sini, qala Ibnu Athaillah, la tufarrihka ta'atu innaha barajat minka wa prah biha annaha barajat minallah. Ibnu Athaillah berkata, janganlah suatu ketaatan membuatmu senang karena ia timbul dari dirimu sendiri, namun senanglah
untuk berbuat ketaatan karena sesungguhnya ketaatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu memang semuanya dari Allah. Pas Abah kan sering menjelaskan, tidak ada yang tidak dari Allah. Semuanya juga itu dari Allah. Gitu. Jadi kita ini ya tinggal menikmati saja, mensyukuri nikmat kita. Terus mengamalkan, menjalankan, gitu, melaksanakan nikmat rezeki yang sudah kita dapatkan. Wasilahnya lewat siapa saja, apakah itu lewat pekerjaan, apakah itu lewat pemberian, atau mungkin juga warisan, atau hibah, dan lain sebagainya yang diterima oleh kita manfaatkan itu, kita di jalan Allah. Jadi itu. Jadi hakikatnya segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Dan sebagai pendidik Allah ya. Rabbul alamin. Alam semesta semuanya itu adalah kehendak Allah. Apapun yang terjadi sampai daun berguguran pun itu adalah kehendak Allah. Yang dilihat yang kita sepele, yang sedikit itu adalah kehendak Allah. Gitu. Tidak ada yang di alam dunia ini bukan kehendak Allah. Gitu. Fainnahu subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid wa ma yaduku ahadukum ma dakarnahu illa birahmati minallah. Anzalaha lahu bibarakati wa karomati syekh mursidlah. Jadi itu. Dia Allah subhanahu wa ta'ala itu berbuat sesuatu dengan apa yang dia kehendaki. Apa saja. Kehendak Allah. Apal Allah. Dan tidaklah seorang dari kalian dapat merasakan apa yang telah kami tuturkan tadi yang sudah saya jelaskan. Melainkan dengan rahmat Allah yang diturunkan kepadanya melalui barokah dan karomah guru mursyid kita semua. Jadi kita, jadi saya mursyid itu kan sebagai ulil amri yang memegang urusan. Urusan siapa? Urusan murid-muridnya. Urusan ikhwan akhwat sealam dunia. Berapa ratus, berapa ribu, berapa juta murid bangsa Abah Awas kan. Itu semuanya melalui laporannya, melaluinya itu jembatannya, wasilahnya, saringannya. Dia tersaring. Oh, jadi apapun yang terlintas, jangankan yang dohir, yang masih terlintas di dalam hati, bangsa Abah sangat tahu. Tahu apa dalam hati kita, yang tergentas dalam hati kita, niat kita, doa kita. Ini sumpah, karena sudah memang bangsa Abah sudah bersama Allah. Watini ma'akabadah. Jadi minta anugerahnya selalu bersama Allah. Dimanapun, dengan siapapun, gitu. Sedang apapun, kita selalu bersama Allah. Wa'adamu karomati ajarudikrullah. Jadi karomah guru mursyid yang paling besar, yang paling agung itulah dikrullah, zikir kepada Allah. Alladzi la tasma'u hafaduh wa yattali'u alaihi malakun fayaktubuh wala syaitonun fayufsidu wa huwa dikrul khamil ay dikrul khafi. Gitu. Jadi dengan dikir khofi ini para malaikat hafadoh, malaikat penjaga, gitu, malaikat penjaga dan juga bisa juga malaikat yang sehari-hari kita sebut gitu ya, atau malaikat hari gitu, yang ada Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu gitu kan, sampai Minggu ya dari Ahad itu kan ada para malaikatnya, ada malaikat langit, malaikat penjaga. Juga tidak terlihat oleh seorang malaikat pun, apa saja malaikat yang Allah ciptakan tidak bisa melihat gitu, sehingga tidak bisa menuliskannya yang ada dalam dikir ini, dikir dalam diri kita ini, disebutnya dikir khamil atau dikir khofi. Juga setan juga tidak bisa merusaknya, fayufsidu. Jadi luar biasa ini amalan gitu kan, amalan dikir yang sudah ditalkinkan, para ikhwan ahwat yang sudah ditalkinkan pasti tahu gitu. Itu yang sangat luar biasa, anugerah terbesar, teragung, terindah yang Allah berikan kepada kita sebagai rahmatnya itu adalah dikir khofi. Makanya khairu dikril khofi wa khairu rizki ma yakfi. Mas Abah menjelaskan hadis ini bahasa Sunda ya, apa Mas Abah kan Sunda.
Dikir hopi teh lebih baik mun aya dikir jaharna gitu. Jadi dikir hopi itu lebih baik jika ada dikir jaharnya. Kalau tidak ada dikir jahar berarti tidak lebih baik. Yang namanya lebih baik kan ada yang baik ya, ibaratnya seperti itu. Itu. Jadi luar biasa ini. Dan rezeki yang lebih baik itu ibaratnya rezeki yang mencukupkan, yang merasa kita cukup gitu. Kita cukup dengan gaji mungkin 5 juta sebulan, ada yang cukup dengan 100 juta, ada yang cukup juga mungkin dengan 1 juta itu satu bulan. Dan karena berkahnya Allah, berkahnya melalui karomah guru mursyid kita dicukupkan saja dengan perasaan kita. Kita ya setiap hari makan gitu, setiap hari kita minum, setiap hari kita menjalani kehidupan, kita merasa cukup, senang gitu dengan zikir yang sudah diberikan kepada kita. Jadi tidak tamak, tidak rakus gitu. Dan karena kan bulan Ramadan ini kita diajarin, diajarin bukan hanya siang tidak makan, tidak minum ataupun tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, apa saja itu gitu. Gitu. Tetapi kita sudah ditingkatkan, ditaikkan puasa kita kepada puasa toriko sebut. Puasa toriko itu menahan seluruh anggota tubuh kita dari segala perbuatan yang diharamkan dan dilarang dan menjauhi sifat-sifat yang tercela. Itu kita sudah meningkat ke situ. Gitu. Jadi sudah ditaikan gitu. Sebagai orang yang bertoriko, yang mengamalkan, gitu. Menjalankan gitu kan. Kita sudah ditaikan ke tahap itu. Dengan apa? Ya dengan dikir ini, dengan dikir hobi ini. Kalau tidak dikir hobi, kalau tidak ada dikir hobi, ya kita pasti akan banyak bermaksiat. Kita pasti akan banyak melakukan perbuatan yang diharamkan. Itu bukan main-main. Kita bisa melihat bagaimana keadaan di sekeliling kita, apalagi mungkin di perkotaan, di mana saja gitu kan. Bagaimana bulan puasa gitu. Ya, seperti hari-hari biasa saja. Tetapi bagi kita sebagai hewan toriko, muridnya penguasa Abbas, kita dijaga untuk itu. Untuk berbuat segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Gitu. Jadi itu rahmat di dalam bulan Ramadan. Jadi kasih sayang Allah sangat luar biasa gitu ya. Meliputi segala sesuatu di alam dunia ini. Jadi apa-apa saja yang kita lakukan itu adalah rahmat Allah, kehendak Allah yang sangat besar. Juga ada dalilnya menerangkan Fabima rahmati minallahi lintalahum walakum tafadun ghalidun qalbi lang fadu min haulik. Disebabkan oleh rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Ini adalah dakwah pengersaabah, dakwah kasih sayang. Bagaimana berbondong-bondong kepada pengersaabah, yaitu karena kasih sayang pengersaabah kepada kita. Jadi kita merasa diayomi, merasa dihargai, merasa diistimewakan dengan pengersaabah. Ya, karena pengersaabah sudah kolbun salim, artinya sudah sangat lembut, ya sudah lembut dan bisa melembutkan siapa? Melembutkan murid-muridnya dengan dakwah kasih sayang. Coba kalau ibaratnya pengusaha kasar, mungkin pengusaha ibaratnya dakwahnya keras, mungkin pada menjauh. Karena dakwah pengusaha ini kasih sayang dengan dzikir hoki ini, dengan ajaran yang sudah sempurna ibaratnya kan, sudah disempurnakan. Gitu. Makanya penuh kasih sayang. Gitu. Siapapun diterima gitu. Yang datang kepada pengusaha tidak ada dibeda-bedakan. Tidak ini kaya, ini miskin, ini hitam, ini kulitnya putih, enggak. Ini statusnya pejabat, ini rakyat, tidak. Semuanya sama. Gitu. Penuh kasih sayang. Makanya wajar berbondong-bondong siapapun itu ingin dekat, ingin bersama pengusaha ingin bersalam-salaman pengusaha karena salaman bersama salaman kepada pengusaha itu boleh dikatakan sama dengan salamnya
salamannya, bersalam-salamannya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba man sofahani, liman sofaha man sofahani. Hadisnya seperti itu. Jadi barang siapa senang, siapa saja yang bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad SAW, itu pasti senang. Gitu. Dan siapa saja yang bersalaman kepada orang yang sudah bersalaman kepadaku, dan kepada orang yang sudah bersalaman kepadaku, sampai seterusnya. Sampai sekarang sisilah yang ketiga adalah dapat. Makanya sangat wajar pengusaha dibondong, diburu-buru oleh ikhwan akhwat di mana saja, ibarat dikejar-kejar, ingin salaman. Karena dalilnya sangat jelas. Dan tidak berlebih-lebihan. Gitu. Jadi bagi kita, ikhwan itu sangat senang. Ketika sudah salaman aja. Sudah ayahnya bahasanya, sudah dikasih anugerah yang luar biasa. Jadi senang kita. Walaupun dulu zaman Abah Anom, salaman tuh saking berdesakan. Sampai sekarang pun, gitu, ikhwan akhwat mengantri panjang, gitu, berjam-jam untuk ingin salaman doang, gitu. Ingin dapat berkah karomahnya. Karena emang tangan Abah kan tadi tangan Rasul, gitu kan. Wakil Allah di dunia ini itu adalah Syekh Mursyid Bihada Zaman. Gitu. Itu saja mungkin ala kadarnya dari saya, apa yang baik itu dari pengusaha Abah. Kalau ada yang salah-salah kata atau khilaf itu adalah dari pribadi saya atas kebodohan dan kekurangan. Abu minkum, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.